Perkenalkan, nama saya Ulfa Zahra Nasution dari kelas 2A dan dosen pembimbing Bapak Ahmad Purnawarman Faisal dari Poltekkes Kemenkes RI Medan jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan maserasi. Nah, apa itu maserasi? Maserasi itu artinya adalah merendam. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4, bahwa maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplicia dalam pelarut bukan air atau disebut pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi itu sendiri merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus ini nantinya memungkinkan untuk direndam dalam menstrum atau disebut dengan pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Lalu bagaimana dengan prinsip maserasi? Nah, penyarian zat aktif dilakukan dengan merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari. Ini dilakukan dalam temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari nantinya akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Nah, proses ini disebut dengan proses difusi. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi kesinambungan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan yang namanya pengadukan. Nah, tujuan dari pengadukan di sini adalah untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplicia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Lalu teknik maserasi. Nah, teknik maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplicia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari. Kemudian diserkai, lalu ampasnya harus diperas. Nah, ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana yang tadi ditutup kembali, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian diendapkan dan dipisahkan. Selanjutnya, ada beberapa modifikasi maserasi. Yang pertama adalah digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplicia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Dengan pemanasan akan diperoleh keuntungan antara lain. Yang pertama, kekentalan pelarut akan berkurang. Yang kedua, daya melarutkan cairan penyari akan meningkat, sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan. Yang kedua adalah maserasi dengan mesin pengaduk. Maserasi dengan mesin pengaduk ini disebut juga dengan maserasi pengadukan kontinu. Penggunaan mesin pengaduk atau yang disebut dengan shaker yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Yang ketiga adalah remaserasi. Cairan penyari di sini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, seluruh serbuk simplicia ini dimaserasi dengan cairan penyari yang pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan, dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Yang keempat adalah maserasi melingkar. Maserasi melingkar adalah penyari yang dilakukan dengan menggunakan cairan penyari yang selalu bergerak dan menyebar sehingga kejenuhan cairan penyari merata. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplicia dan melarutkan zat aktifnya.
Yang kelima adalah maserasi melingkar bertingkat. Maserasi melingkar bertingkat sama dengan maserasi melingkar. Tetapi pada maserasi melingkar bertingkat, ini dilengkapi dengan beberapa bejana penampung sehingga tingkat kejenuhan cairan penyari setiap bejana ini berbeda-beda. Sekian penjelasan maserasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.